Dan ini juga Mbak Delvi ya, ada kan orang itu pendapat beda-beda. Iya. Dan kehidupan yang nikah sama orang Arab nggak semuanya harus sama. Iya, sah. Ini Mbak Delvi tentang masalah bulanan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Ini sahabat ya, di vlog kali ini saya masih bersama Mbak Delvi. Iya. Dan sekarang kita ada di kursi panas. Panas banget. Panas banget. Terotot dong. Oh iya, betul. Ini mungkin di part ketiga atau kedua ini ya. Part ketiga. Oke sahabat, sekarang kita mau ngebahas tentang apa? Kalau di Indonesia itu, kalau di Arab sih lagab. Lagab. Kalau di Indonesia mungkin kayak marga. Oh, marga. Iya. Kayak marga kayak gitu. Nah, akan saya bongkar di sini tentang marga-marga itu. Iya, boleh. Karena orang Saudi itu terlihat dari marganya. Iya. Sifat dan karakter mereka kebanyakan kita ngelihatnya dari marga. Apakah itu orang bermartabat ataupun mereka orang terhormat kayak gitu, kadang kita dilihat dari marga. Sekarang saya mau tanya ke Mbak Delvi. Ngomong-ngomong, ini suaminya Mbak Delvi. Bisa dijelaskan ke subscribernya Fafa Hasan Family yang belum tahu, tapi kemungkinan sudah ada yang tahu juga. Udah ada yang tahu karena udah berapa kali vlog kan kita. Iya, mungkin begitu juga sama suami kan. Iya. Mungkin di sini masih jadi subscriber yang baru atau penonton yang baru belum tahu. Bisa dikenalin Mbak Delvi. Iya, alhamdulillah suami aku itu dari keturunan Al-Zahrani. Dia asli dari Al-Baha ya. Aku dulunya nggak tahu sama sekali karena background Arab tuh kayaknya nggak tahu deh, nggak hafal gitu. Marganya apa, keturunan dari mana, aslinya dari mana. Yang aku tahu Saudi, ya udah Saudi aja. Terus yang taunya Mekah sama Madinah udah gitu, nggak tahu yang lain gitu ya. Bukan aku dibilang bodoh, iya bodoh karena nggak tahu, belum ada pengalaman dari siapapun gitu, karena aku nggak ada keluarga aku yang berangkat kerja di sini ataupun aku sendiri belum pernah gitu kerja di sini. Jadi belum pernah mendengar ceritanya, belum tentang tahu Saudi itu kayak gimana. Ya taunya kita ya suka sama suka, udah ada restu dari kedua orang tua, juga dari keluarganya suami. Ya udah kita nikah aja dulu tuh, seperti itu pemikiran aku. Jadi kalau masalah marga atau apa memang bener-bener nggak tahu nggak tahu. Nggak tahu dia kampungnya di mana, apa nggak kayak sekarang ya, maaf ya, aku sekarang alhamdulillah gitu aku tahu di Madinah ada apa, di Mekah ada apa, di Al-Baha juga ada apa, banyak kan ya. Kita tuh dari Taif ada di Mekah dulu ada Quraisy ya. Dari zaman dulu itu kan ada Quraisy ya. Terus dari Taifnya mungkin aku tahu ada Malki ya. Aku taunya karena aku punya sedikit Malki juga gitu ya. Ada campuran seperti itu. Ada yang nikah sama orang Malki juga. Benar. Terus udah Malki, Zahrani, terus ada Ramdi, ada banyak deh. Aku juga nggak tahu semuanya karena kita kalau di Indonesia memang nggak ada marga-marga ya. Ada. Taunya kan Sunda, Batak, Jawa, Udin gitu kan. Dan mungkin kalau di Indonesia itu lebih banyaknya nama ibu yang dibawa. Ibu, iya. Bahkan kita bikin rekening aja nama ibu yang digunakan. Nama ibu gitu kan. Nah, sebenarnya sih kalau itu ya aku juga kadang suka nggak ngerti gitu ya. Dulu sih nggak paham. Nah sekarang aku banyak teman, kamu Saudi? Iya Saudi. Dari mana? Ada yang bilang dari Garni, ada bilang dari Al-Sehri. Banyak deh pokoknya, aku nggak hafal semua ya. Berarti ini sama kayak Mama Fari. nggak tahu lagabnya, nggak tahu ini, asal nikah aja kayak asal gitu. Nikah aja gitu kan. Karena kenapa harus nikah dengan orang Saudi? Pertanyaannya, kalau aku kenapa harus nikah sama orang Saudi, aku juga bingung. Iya. Ini udah nasib. Udah nasib ya, dan takdir. Nah, gitu. di situ ya. Karena Mbak Delvi mempunyai keyakinan itu udah takdir dan takdir nasib. Aja. Iya. Mungkin ini di hati kita atau di niat kita, tapi mungkin di niat orang lain kayak gitu. Paling nikah sama orang Saudi karena fulus.
Gimana kalau itu? aku ini fulus tuh buat aku di nomor berapa ya? Nah, sekarang aku mau kembaliin lagi. Sekarang ada fulus. Kalau nggak tanggung jawab, buat apa? Ya kan? Yang aku di vlog yang kemarin tuh, aku kan pernah cerita dia dari Maharaja aku nggak pernah neko-neko. Yang penting aku tuh bukan dari maharnya, tapi dari tanggung jawabnya. Itu yang aku komit sama pasangan aku. Sebelum apa-apa aku mau komit buat masa depan aku nanti, gitu kan. Aku mau masa tua aku itu bahagia. Aku nggak mau masa tua aku pusing banyak ini, yang ada nanti semua penyakit datang loh. Iya betul. Iya kan, kayak darah tinggi, gula, itu semua dari pikiran. Aku tuh nggak mungkin baby face terus kan. Iya betul. Iya kan. Tapi aku tuh mau awet muda, gimana caranya? Aku pingin bahagia, udah. Kuncinya satu, bahagia. Karena awet muda itu dari bahagia ya, dari iya, bahagia betul. Kita bisa awet muda. Tapi kalau kita banyak pikiran, mikirin ini kayak antena gitu ya, kesana kesini, yang ada kita stroke. Iya betul. Banyak penyakit yang ada kita stroke. Kita nggak bisa menikmati masa tua. Nah, kalau aku pingin menikmati masa tua. Nah kan ini atas penilaian orang lain ya. Mungkin karena mungkin nikah sama orang Arab karena uang atau karena ini. Itu pertamanya Mbak Delvi pas ngelihat pertemuan pertama dengan si Ahmad atau suami ya, itu gimana? Apa lihat wow keren, wow banyak uang, apa gitu? Yang aku pertama lihat sih, aku lihat dari omongannya ya. Iya. Kalau masalah ganteng, aku udah pernah punya yang ganteng, ya. Kalau masalah dari kepintaran apa segala, aku dulu juga punya. Nggak jamin. Jadi kegantengan nggak jamin. Buat aku tuh masalah physically, masalah apa bisa aku modifikasi. Seperti kita punya apa deh, mobil apa motor, itu kita bisa beli casing ya, kita bisa permak gitu. Ya betul. Tapi kalau yang namanya hati nggak bisa. Nah, aku ngelihat Ahmad itu dari bicara dia dulunya. Bicara, aku tuh harus stop dari pekerjaan aku. Katanya ngapain lama-lama ngejanda ya, seperti itu, harus move on. Tidak semua laki-laki itu semuanya jahat. Semua di dunia ada laki-laki yang baik, ada laki-laki ya begitulah laki-laki. Bikin make me aku move on gitu. Bikin hati kita jadi bener juga sih omongannya si Ahmad ya, gitu bener ya. juga ya omongan dia gitu ya. Terus aku lihat lagi dari dia tanggung jawabnya gitu ya. Omongannya tuh bener nggak sih gitu ya. Dia mau tanggung jawab nggak sih, dia mau nerima anak aku nggak sih. Karena menikahi seorang janda itu harus satu paket. Nggak boleh menikahi seorang janda suka sama mamanya aja, nggak bisa, aku nggak terima. Aku bilang sama suami aku, kalau kamu mau nikah sama aku, kamu harus suka sama semua. Kamu harus suka peduli sama anak aku. Kamu harus bisa menjadi bapak sambung anak aku. Betul. Banyak banget deh. Dan juga ke orang tua ya. Dan juga nggak lupa ke orang tua gitu. Tapi semuanya itu ya berjalannya dengan waktu, seiringnya waktu berjalan. Nggak lama tuh, aku cuma kenal 1 bulan 20 hari di Jakarta. Dia pulang ke Saudi, terus 3 bulan, nanti datang lagi ke Indonesia, langsung nikah. Jadi ini ceritanya nggak ada iming-iming uang atau nggak apa ada gitu. Aku nggak pernah memberatkan dia, dan dia juga nggak pernah mengiming-imingin nanti kalau kamu nikah sama aku ini enggak. Dia cuman bilang sama aku, kalau kamu nikah sama aku kasih hidup bagus buat kamu. Jadi ini Mbak Delvi ya. Ini kehidupan saya sendiri ya. Kayak gini, kehidupan saya dulu waktu nikah sama almarhum, karena almarhum juga punya bisnis kayak gitu ya. Jadi dia ngasih tawaran ke saya, kamu mau jadi madam atau mau kerja? Kata saya, kalau saya diizinkan saya kerja sekaligus jadi istri kamu. Kamu bisa menjalani itu dua-duanya. Iya. Ya udah kalau gitu nafkah lain, kerja lain. Kalau saya kan pertamanya ada perjanjian kayak gitu. Ini kalau Mbak Delvi sendiri ada nggak perjanjian kayak gitu? Nggak ada. Bukan masalah uang atau intinya, maaf ya gatel. Jadi ini ada nggak Mbak Delvi perjanjian seperti itu sama suami? Nggak ada. Suami aku memberikan nafkah aku setiap bulan. Bukan berarti suami aku membeli aku apa membayar aku. Iya betul. Seperti yang bekerja, tidak. Juga aku juga di sini
enggak seperti orang bekerja, karena aku juga di sini ya layaknya ibu rumah tangga aja gitu kan ya. Layaknya suami istri. Suami istri rumah tangga gitu ya. Aku ngurusin suami dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi ya, gimana jadwal kita yang satu hari check in, satu hari check out gitu sudah kan. Ada di kesepakatan. Ya, cuman itu aja, nggak ada yang lain kok, nggak ada yang perjanjian begini begitu, nggak ada. Dan ini juga Mbak Delvi ya, ada kan orang itu pendapat beda-beda. Iya. Dan kehidupan yang nikah sama orang Arab nggak semuanya harus sama. Iya. Ini Mbak Delvi tentang masalah bulanan. Iya. Karena aku dengar dan aku yang itu bukan orang Indonesia ya, orang Saudi juga. Iya. Orang Saudi sama suami pastilah pegangan uang dikasih atau kayak nafkah uang lah, bukan nafkah belanjaan atau apa itu, lupa uang. Itu Mbak Delvi ada nggak seperti teman-teman yang lain yang per bulannya dikasih? Aku dikasih setiap bulan. Setiap bulan. Sama suami aku. Itu terserah. Kalau suami sudah memberikan nafkah, itu terserah. Kamu mau dikasihin sama siapa, kamu mau simpan, kamu mau beli apa aja, itu terserah. Suami aku nggak pernah nanya duit dipakai apa, nggak pernah nanya seperti itu. Tapi beli semua perlengkapan rumah kayak resiko mungkin ya kalau di Indonesia itu kayak beli beras, makanan, apalagi kan makanan aku makanan khusus, makanan semuanya low fat ya, semuanya. Jadi sehari-harinya. Makanan aku yang benar-benar buat diet, buat rejim gitu kan. Jadi semua itu beda lagi. Ahmad yang ini. Iya. Sampai perlengkapan kamar mandi. Pokoknya semuanya aja, make up semua. Karena memang orang Arab itu ibaratnya tahu, mengerti. Iya, mengerti. Iya. Tidak, kalau di Indonesia bedanya kan, kalau di Indonesia uang nyapur. Iya, uang nyampur aja terserah. Terus kan ada suami juga yang ibaratnya maaf ya, ada suami yang kalkulator. Mister Kalkulator pengalaman gitu kan. Pengalaman. Ada juga kan suami yang Mister Kasir gitu kan. Kalau ini alhamdulillah enggak pernah ditanya kamu duit dipakai apa, kamu beli apa, enggak pernah. Itu kalau suami udah ngasih terserah mau dibeliin apa, mau kemana, terserah. Enggak pernah nanya. Mungkin 99% orang Saudi seperti itu. Mungkin, insya Allah mungkin insya Allah. Ya. Tapi selama aku menikah, alhamdulillah tuh belum pernah ada 1 bulan absen gitu. Iya, alhamdulillah gitu kan. Dan ini juga ya, Delvi, kita ngomong-ngomong masalah uang ya. Iya. Ini kebanyakan ya yang komen-komen yang netizen yang komentar kebanyakan orang Indonesia itu, ini mungkin sudah nggak udah nggak asing lagi kata-kata ini. Orang Indonesia yang nikah dengan orang Arab paling cuma cari duitnya aja. Ibarat kata itu matre. Waduh, matre kemana aja? Jangan gitu ya. Kalau matre itu, ini buat aku ya, wanita itu harus dan wajib matre. Ya kalau nggak matre ya kita mau minta sama siapa, gitu kan. Kalau aku terbuka sama suami, aku segala sesuatu meminta sama suami. Masa aku minta sama suami tetangga? Kan nggak mungkin gitu kan. Kalau buat aku matre, selagi suami kita mampu, why not? Nggak apa-apa gitu kan. Suami kitanya nggak keberatan, aku mau ini kalau suaminya mampu, bukan matre itu namanya. Nggak ada di kamus aku matre, karena aku bukan pacaran. Aku bukan saling memanfaatkan. Bukan, maaf ya, bukan aku memanfaatkan dia memanfaatkan aku, bukan. Itu salah besar. Karena itu memang sudah kewajiban suami mungkin ya. Aku sebagai istri harus memberikan servis. Harus memberikan semua yang indah, yang baik, yang bagus buat suami. Karena suami itu mungkin bisa dibilang raja di rumah ya. Nah, dan si suami pun sama, harus memperlakukan istrinya seorang permaisuri apa bidadari gitu ya. Memfasilitasi. Ya kan? Sekarang gini, Mama Farid jangan jauh-jauh ya. Mau istrinya cantik. Terus nggak dimodalin, mau cantik dari mana? Mustahil kan. Iya. Mau pengen punya istri yang cantik, hello gitu kan, ganti-ganti baju gitu kan. Terus kalau nggak dimodalin, mau dari mana? Betul.
ya kan? Itu apa sudah pastilah gitu, sudah tidak diragukan sekarang lagi. kita kan udah zaman yang sangat modern banget kan. Kita berpikir dengan logika ya. Kita berpikirnya seperti ini, kalau istrinya cantik, bersih, resik, siapa dulu suaminya? Iya betul. Ya kan? Kalau suaminya terawat, awet muda, sehat, siapa dulu istrinya? Nah, seperti itu. Itu mungkin kunci dalam keluarga. Iya. Jadi biar nggak ada pelakor lagi. Jangan. Lebih baik kita belajar jadi guru pelakor. Nah, gitu. Yang mau belajar ke Delphi tentang pelakor-pelakor itu. Jadi kalau mungkin ya orang yang namanya pelakor kan yang tadi itu yang ngumpet-ngumpet. Yang pelakor itu yang menyuruh istri yang pertamanya harus diceraikan. Nah itu. Seperti itu. Dia mengambil hak dari anak-anaknya, dan mengambil hak dari seorang istri yang sah. Tapi kalau sama-sama diem, stay gitu kan, bukan pelakor namanya itu. Berarti berdamai.